Di video ini gue mau nunjukin bahwa fitur AI di handphone itu bakal panjang masa depannya. Tapi masalahnya, nggak semua brand ngasih AI dengan serius. Samsung menurut gue itu udah berhasil ngasih fitur AI, jadi bukan sebuah fitur yang gimmick belaka. Meski udah santer dibawa sebagai fitur dalam beberapa tahun belakangan, nggak banyak brand yang berhasil ngebawa AI jadi sebuah fitur yang beneran menunjang aktivitas penggunanya. Ingat AI camera waktu awal-awal fiturnya itu muncul. Banyak brand yang cuma bisa ngasih fitur AI camera ini cuma sebatas bikin skin jadi lebih glowing, muka jadi lebih tirus, kulit jadi lebih mulus. Dengan implementasi fitur yang kayak gitu, udah bisa jadi justifikasi untuk sebuah brand ngasih label AI di kameranya gitu. Tapi kan nggak semua orang butuh kamera yang kayak gitu kan. Sebagian orang malah lebih suka untuk fotonya itu tampil apa adanya, biar kesan naturalnya itu tetap ada. Di situ, fitur AI jadi kurang berasa dampaknya untuk pengguna secara luas. Tapi pandangan gue berubah waktu Samsung ngenalin Galaxy AI berbarengan sama rilisnya Galaxy S24 series di awal tahun ini. Dari situ, gue mulai ngelihat fitur AI sebagai sesuatu yang potensial untuk jadi fitur andalan dan praktis buat penggunanya secara luas. Mulai dari circle to search yang memudahkan kita untuk nyari sesuatu berdasarkan gambar, sampai ke live translate yang memudahkan orang berkomunikasi dengan orang asing tanpa khawatir dengan kendala bahasa. Dan gongnya itu ada di handphone ini nih, Samsung Galaxy Z Fold 6. Beberapa fitur Galaxy AI yang diluncurkan barengan sama Z Fold 6 berhasil bikin gue berpikir bahwa Samsung has a really good start dalam memimpin permainan AI di handphone ini. Apalagi ditunjang dengan ukuran layarnya yang lebih besar dari handphone kebanyakan. Dimulai dari fitur AI yang menunjang pekerjaan sehari-hari gue sebagai content creator deh. Jadi hal pertama yang gue lakukan di pekerjaan gue, dan ini cukup memakan waktu panjang, adalah riset. Lo bayangin ya, untuk bikin satu video, gue bisa nonton atau baca artikel seharian penuh demi belajar satu topik doang. Dan belajar itu nggak ada ujungnya. Kayak ibaratnya lo ke perpus, lo baca buku satu-satu, bab per bab, dan it takes so much time. Tapi sekarang gue tinggal pakai fitur browsing assist untuk bantu meringkas artikel yang lagi gue baca. Mau itu artikel panjang atau pendek, mau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, gue tinggal baca ringkasannya aja. Even kalau gue butuh baca artikel yang pakai bahasa lain pun, gue bisa pakai fitur translate untuk diterjemahin ke bahasa yang gue pahami. Yang kayak gini yang gue maksud sebagai fitur yang kepake dan beneran menunjang untuk kegiatan gue sehari-hari. Dengan fitur-fitur tadi, waktu yang gue butuhkan untuk riset itu jauh lebih singkat. Dan file PDF yang pakai bahasa asing kayak bahasa Korea itu bisa juga gue terjemahin dengan fitur PDF overlay. Caranya mirip sama fitur yang tadi. Bedanya di PDF ini bukan cuma terjemahan sederhana, tapi Galaxy AI nampilin secara overlay sehingga terjemahan yang tampil itu punya layout yang sama dengan dokumen aslinya. Ibarat nonton film yang udah disulih suara, penempatan terjemahannya itu sama persis kayak teks aslinya. Hal lain dalam pekerjaan gue yang sebenarnya ini teknis banget, tapi juga makan waktu banget, itu adalah merangkai kata. Tadinya gue sempat skip bales banyak email penawaran hanya karena gue nunda-nunda. Ntar dulu lah, gue bingung balesnya gimana. Atau kalau penawarnya datang dengan bahasa Inggris, gue mikirnya lebih panjang lagi. Ntar dulu deh, gue balesnya pakai bahasa Inggrisnya gimana gitu. Gue harus mikir dulu. Jadi seringkali gue cuma sempat baca doang dan berujung nggak kebales. Atau kadang-kadang gue minta tolong istri gue untuk balesin, gue ngasih pointernya apa aja yang pengen gue bales, terus dia yang merangkai kata gitu. Sementara pas Samsung Galaxy Z Fold 6 ini rilis, dia punya fitur yang namanya AI Composer yang memudahkan gue untuk bikin balasan email atau caption untuk postingan sosial media gue. Ya kelihatannya sederhana, tapi entah kenapa suka susah aja gitu ya nyusun caption yang pas menurut gue. Suka nggak kepikiran mulainya gimana gitu. Makanya fitur komposer ini sangat praktis buat gue. Sekali lagi, gue bisa menghemat waktu dan tenaga berkat fitur dari Galaxy AI ini. Tapi apakah itu artinya fitur AI yang ada di kamera kayak yang gue mention di depan video tadi itu jadi nggak berguna? Ya, nggak begitu juga sebenarnya. Apalagi fitur generative edit yang bisa kalian pakai setelah kalian ngambil foto. Kayak Galaxy Z Fold 6 ini yang juga punya fitur generative edit kayak object eraser. Tapi selain generative edit, masih ada beberapa fitur generative AI yang biasanya gue pakai juga. Misalnya nih ya, kalian mau memperbesar atau memperkecil objek gambar, mindahin objek gambar, atau menambah gambar, ini bisa kalian lakukan ya. Fitur sketch to image untuk seru-seruan generate gambar unik dari foto juga udah ada.
Sketch to image ini simply bisa bikin orang-orang di sekitar kalian tuh kagum gitu. Jadi pengen nyoba juga rasanya. AI drawing juga jadi fitur generatif AI yang sering gue pakai. Dia bisa ngubah gambaran sederhana jadi gambar yang lebih kompleks. Talking about killing time ketika kalian nunggu sesuatu atau seseorang gitu ya. This is awesome. Jadi banyak banget fitur generatif AI yang dibawa sama Samsung dengan Galaxy AI di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Kayaknya kalau gue ceritain fitur Galaxy AI satu-satu, waktu untuk satu video ini itu gak bakalan cukup. Tapi gue yakin sampai titik ini kalian paham ya, kenapa tadi gue bilang Galaxy AI itu ada di level yang berbeda dari AI-AI yang dibikin sama brand-brand yang lainnya. Dengan zona persaingan AI yang masih sangat luas ini, bukan nggak mungkin ya, di tahun 2025 dan di tahun-tahun berikutnya, kita masih disuguhkan dengan AI yang masih menjadi fitur andalan di berbagai lini smartphone. Ya, entah itu fitur AI yang benar-benar bisa menunjang produktivitas atau ya fitur sederhana yang sengaja dilabeli AI untuk mengejar gimmick fitur belaka. Ya kalau pilihan yang pertama, kita sebagai konsumen itu akan jelas diuntungkan karena fitur AI itu pastinya semakin tahun akan semakin lebih maju lagi teknologinya. Tapi kalau kejadian yang kedua, bukan nggak mungkin AI itu hanya bertahan dalam waktu singkat dan hanya menjadi gimmick atau pelengkap aja. Kalau emang kayak begitu, artinya lambat laun pengguna pun akan jenuh sama yang namanya AI ini, ya nggak? Ini mirip-mirip lah ya kayak buzzword lain yang udah-udah kayak misalnya big data yang udah nggak kecium baunya dalam beberapa tahun terakhir. Padahal dulu kayaknya 3-4 tahun yang lalu lo pasti akan mendengar big data di mana-mana gitu. Dan AI juga berpotensi jadi kayak begini kalau misalnya fitur-fitur AI ini cuma dijadikan gimmick doang. Sederhananya, gue ngelihat Galaxy AI jadi satu-satunya fitur AI di mobile device yang paling lengkap dan manfaatnya jelas kerasa yang resmi ada di Indonesia. Bahkan sejak pertama dikenalin, Galaxy AI itu udah cukup jauh berkembang. Sampai terakhir update Galaxy AI untuk Tab S10 Plus dan Tab S10 Ultra jadi update yang paling baru dengan tambahan fitur yang tentunya sesuai sama kebutuhan pengguna tablet. Karena kayak yang gue bilang di awal tadi, menurut gue, Samsung dengan Galaxy AI-nya itu masih menjadi leader untuk fitur AI yang emang beneran kepake. Bukan cuma sebagai gimmick pelengkap belaka. Intinya buat kita sebagai pengguna siap-siap aja ya, di tahun-tahun depan kalian akan lebih sering mendengar AI lagi ya dari semua produsen handphone. Ya sambil berharap mudah-mudahan fitur AI yang keluar itu beneran fitur AI yang berguna buat kita semua. Bukan cuma gimmick atau pelengkap belaka. Atau cuma sekedar fitur sederhana yang akhirnya diberi label AI supaya kelihatan lebih canggih lagi.